semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Emporong Youth. Tidak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan yang baru, minggu yang baru. 2 bulan lagi pasti kita sudah melewati tahun ini ya. Nah, di sini saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya ditemani seorang bintang tamu kita yang sangat spesial. Tentunya kita akan diberkati lewat perbincangan kita dengan dia. Langsung saja kita panggil. Hai Ke. Hai Kak Dika. Gimana kabarnya Ke hari Puji ini? Tuhan baik. Wow, Kakak puji sendiri Tuhan. gimana? Ya puji Tuhan luar biasa, baik-baik aja. Nah ini Ke, perkenalan dulu dong sama teman-teman kita. Kayaknya rata-rata udah pasti kenal ya, cuman karena disuruh ya udah. Kenalin teman-teman, nama aku Eunike. Kalian bisa panggil aku Nike atau Ike atau Ke juga boleh. Senyamannya aja. Eunike sudah umur berapa? Aku 15 tahun, tahun depan 16. 15 tahun ya, wow. Masih bisa dibilang bocah lah ya, masih anak-anak gitu ya. Ya, terbilang seperti itu. Tapi Eunike masih sekolah ya? Ya, aku kelas 2 SMA sekarang. Kelas 2 SMA. Jadi gini Ke, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita, Eunike kan sudah kenalan tadi. Dan kita mau dengar juga latar belakang keluarga Eunike seperti apa gitu. Coba ceritakan Ke. Kalau latar belakang keluarga, aku sih di keluarga yang totally Kristen, dan dari dulu tuh selalu sering ikut pelayanan juga sih, tergabung dalam pelayanan-pelayanan gitu juga. Kalau Eunike berapa bersaudara? 4 bersaudara. Punya kakak, abang? Aku punya 1 kakak sama 2 abang. Oh, berarti Eunike paling kecil ya? Ya, aku paling kecil. Anak bungsu ya. Oke, ya. Ini kakak mau nanya, Eunike tergabung dalam pelayanan sejak kapan? Aku tergabung dalam pelayanan tuh kurang lebih 2 tahun, mulai dari tahun 2019 kayak. Oh, udah 2 tahun ya? Ya. Apa sih yang membuat Eunike itu tertarik dalam pelayanan? Kan kadang-kadang kan kalau kita lihat anak-anak muda kan sekarang ini lebih banyak fokus mereka ke hal-hal yang duniawi. Tapi Eunike sendiri yang menjadi tertarik dalam pelayanan, apa sih yang membuat Eunike? Kalau yang buat tertarik itu kayak aku bilang tadi, dari keluarga sendiri udah termasuk dalam pelayanan ya dari dulu gitu kan. Dan kalau aku sendiri sih tertarik dalam pelayanan karena dari kecil sering ikut pelayanan gitu kan, sering ikut mama pelayanan, terus lihat orang lain juga pelayanan gitu kan. Dan ketertarikan untuk pelayanan itu dari kecil atau dari dulu tuh udah ada gitu. Oh, berarti orang mama sama papa udah Iya. dulu pelayanan ya? Ya, berarti pastilah dia mengalir ya? Ya, kurang lebih. Jadi Eunike kan masih sekolah. Di dalam kegiatan sekolah apa aja Eunike yang ikuti? Kalau di sekolah aku ikut ekskul musik, ekskul band, terus ikut OSIS, terus aku ikut tim olimpiade juga. Wow, ini olimpiadanya yang sering Eunike ikuti apa? Aku yang sering ikut tuh geografi sama sosiologi. Geografi. Ya. Oh. Dan apa sih yang membuat Eunike kalau dalam olimpiade itu suka atau bagaimana sih? Kalau yang buat aku tertarik dalam olimpiade itu karena ini kan dalam masa daring ya, Iya. gitu kan. Dalam masa daring, terus intensitas kita ketemu sama guru dan belajar itu udah pasti lebih sedikit gitu kan. Berkurang lah ya. Nah, jadi buat aku olimpiade ini tuh salah satu jalan supaya aku tuh bisa dapet ilmu tuh lebih banyak gitu. Karena kan olimpiade soalnya gabung ya kan, mulai dari kelas 10, 11, 12 gitu kan. Terus tingkat kesulitannya juga bertambah Iya, gitu. benar. Nah, jadi daripada aku cuman stuck di pelajaran sekolah doang, jadi ya aku mulai mikir kayak gimana caranya supaya aku bisa dapat ilmu lebih banyak, dan ya olimpiade inilah caranya gitu. Ya. Oh, gitu ya. Tapi kamu luar biasa loh. Walaupun dalam pandemi sekarang ya, anak-anak sekolah kan belum masuk tuh. Ya. Jadi kamu memilih untuk tetap ikut dalam olimpiade ya. Bagaimana ya supaya pendidikan itu pun jangan ketinggalan gitu. Itu satu hal yang membuat kita, buat anak-anak sekolah, yang mendorong kita sih. Dimana dalam keadaan pandemi ini pun kita masih tetap berprestasi, tidak mengurangi semangat kita. Jadi orang tua pun bangga. Iya, pastilah tentu bangga. Karena kita lihat yang orang-orang lain sana, banyak sih anak-anak yang kurang mengikuti, apalagi mereka rasa bosan, malas.
kan lebih enakan tatapan muka ya kan sama guru. Jadi kita pun kalau kita lagi belajar pasti langsung mengerti. Jadi kalau melalui online mungkin kurang paham atau lebih banyak orang main game, apalagi kita lihat sekarang anak-anak ini kan udah lebih mereka suka main game daripada dalam pendidikan gitu. Nah, bagaimana sih cara Yunike membagi waktu dalam pelayanan dan dalam sekolah? Kan banyak sih kegiatan yang dilakukan. Selain sekolah, tadi aku ikut juga ada les juga ya, les musik. Dan kalau cara bagi waktu itu sebenarnya aku lebih ke biarin ngalir sendiri aja gitu. Tapi ya itu tadi selama pandemi ini yang udah kurang lebih 2 tahun juga pandeminya, aku lebih belajar manage waktu sih. Jadi kayak atur waktu kapan aku harus harus sekolah, les untuk olimpiade, dan yang terpenting aku selalu berusaha untuk tidak kasih waktu sisa ke Tuhan. Jadi yang selalu diutamakan itu kayak kalau bisa pelayanan lebih ya pelayanan aja gitu. Tapi jangan gara-gara itu jadi pendidikan tuh jadi teralih, les itu jadi teralih gitu. Enggak. Jadi kalau cara bagi waktu sih lebih ke buat schedule atau atur-atur waktu ya, daftar atau list-list jadwal gitu supaya lebih bijak-bijak aja sih, biar jangan ketabrak juga kan schedule-nya gitu. Jadi pelayanan di sekolah pelayanan di gereja sama kegiatan di sekolah nggak bertabrakan. Pasti Yunike sudah mengatur atau menyusun jadwalnya kapan ini untuk dilakukan di sekolah dan kapan untuk melayani di dalam gereja ya. Nah, apakah selama ini Yunike merasa terganggu di sekolah selama dalam pelayanan gereja? Atau begini kan misalnya tiba-tiba nih ada panggilan dari gereja. Kan Yunike pelayanannya di dalam gereja apa sih? Kalau di gereja aku sebagai pemain keyboardist. Keyboard. Contohnya nih Nike, misalnya ada orang yang menikah dari gereja. Kalau Yunike dipanggil untuk melayani sebagai keyboard di sana bagaimana? Sementara Yunike sekolah gitu. Sebenarnya tergantung kemampuanku. Kalau misalnya aku merasa aku bisa untuk ambil itu dan merasa scheduleku yang lain gak akan terganggu, aku bakal ambil. Tapi kalau aku ngerasa kayak aku ada jadwal olimpiade atau ada hal sekolah yang mendesak, ya mungkin aku nggak bakal ambil. Gitu. Begitu ya. Nah, selama ini atau sejauh ini pernah nggak terganggu Yunike merasa terganggu di dalam sekolah selama pelayanan? Selama ini nggak. Masih baik-baik aja, aman-aman aja. Ya. Nah, aku mau nanya juga lah, Cik, bagaimana pengalaman Yunike selama pelayanan atau ceritakanlah kesaksian sedikit ya kan, supaya teman-teman kita pun anak-anak muda sekarang melihat dari Yunike, mereka juga terberkati lewat apa yang Yunike lakukan, atau Yunike selalu semangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah dan di dalam gereja pun. Kalau hal yang aku pelajari selama ikut pelayanan itu, salah satunya itu kita bisa belajar atau aku bisa belajar untuk tetap jadi berkat sih. Karena kan kalau di sekolah kan cakupannya luas gitu kan. Ada nggak cuma di teman sekelas atau teman satu organisasi, tapi satu sekolah gitu kan, guru-guru juga. Jadi lebih belajar untuk kayak ya gimana jadi berkat, terus bisa berdampak juga, bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang lain gitu. Dan yang aku pelajari selama pelayanan itu selain bagi waktu ya lebih belajar kayak bahwa pelayanan itu nggak jadi alasan untuk kita tidak berprestasi gitu, atau sekolah itu nggak jadi alasan untuk kita tuh nggak tergabung dalam hal-hal pelayanan gitu. Jadi semuanya saling berkaitan dan sebenarnya nggak ada untung rugi, sama-sama menguntungkan sebenarnya gitu. Itu sih yang aku pelajari sama dia. Ya, di dalam pelayanan pun juga Yunike aktif dalam kegiatan sekolah, dan di dalam kegiatan sekolah pun Yunike aktif di dalam pelayanan gereja. Nah, artinya sama-sama berjalan ya, berjalan dia. Nah, terima kasih ya Yunike, sudah sangat diberkati lewat apa yang Yunike lakukan saat ini, dan tentunya pun kami anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak sekolah ya, kamu hebat loh. Belum pernah saya jumpai banyak sih anak sekolah ikut tergabung dalam pelayanan, cuman mereka mungkin karena ada dari usulan dari gereja ya. Tapi Yunike sendiri, kita dengar tadi bahwa dia ada panggilan untuk melayani mulai dari kecil, dan kita tahu juga bahwa dia berbakat ya, bakatnya itu atau talentanya itu pun dalam musik ya, keyboard ya. Nah, saya juga mengajak buat teman-teman semua, teman-teman
khususnya anak-anak muda, jangan pernah mau kalah sama adik kita ini ya. Kita sebagai anak muda tentunya kita harus tetap ikut melayani dalam Tuhan. Apa saja pun yang kita lakukan itu mungkin merupakan sebuah pelayanan. Sebenarnya sih tidak harus di dalam gereja harus kita melayani. Tetapi ya kita sebagai orang Kristen tetaplah melakukan pelayanan. Dimanapun kamu melayani, biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan, ditinggikan. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan itu merupakan suatu pelatihan juga bagi kita ya. Bukan karena kita pelayanan supaya kita terkenal atau tidak, tetapi ini pelayanan kita yang sangat pelayanan kita yang kita kerjakan saat ini itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu saja yang kita seringkan pada malam hari ini. Semoga kita diberkati lewat hasil perbincangan kita dengan adik Yunike. Kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, dalam satu contoh ya, di sekolah. Mungkin sekarang anak-anak sekolah udah lebih suka mereka main game. Tetapi kita melihat dari teman kita tadi Yunike, dia bagi waktunya untuk Tuhan, bahwa kita penting sekali untuk melayani. Karena apa? Saya bilang tadi bahwa pelayanan itu merupakan suatu pelatihan bagi kita. Jadi saya juga sangat diberkati lewat Yunike, bahwa saya didorong untuk terus melayani. Sesibuk apapun kamu, pekerjaanmu di luar sana, tetaplah utamakan dalam pelayanan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.